Barang yang satu ini benar-benar membuat saya shock, panik, luar biasa. Karena sebentar lagi kita akan Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Sri Lestari. Apa kabar semuanya teman-teman? Di video kali ini saya ingin berbagi keseharian saya dari membuat takjil dan membuat menu buka puasa. Dan untuk mengetahui apa saja yang saya lakukan, teman-teman silakan menonton videonya, jangan di skip-skip ya, agar tidak gagal paham. Sebelum lanjut menonton, mohon dukungannya. Terlebih dahulu like, komen, dan jangan lupa subscribe. Ciluba. Di sini saya membuat pizza, homemade pizza. Seperti biasa, bahan adonan dari terigu lalu ditambahkan dengan ragi yang dicampur dengan air hangat dan gula. Kemudian masukkan air hangat ke dalam tepung terigu. Jangan lupa ditambahkan minyak dan garam sedikit agar lebih gurih ya teman-teman. Kemudian diaduk sampai kalis, diuleni sampai kalis, lalu didiamkan kira-kira 30 menit atau 1 jam sesuai dengan temperatur di daerah teman-teman. Kemudian setelah itu kita buat adonan tepung tadi yang sudah mengembang menjadi roti pizza. Ketebalannya sesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Kemudian setelah kita pipihkan, kita tusuk-tusuk dengan garpu, lalu kita masukkan saus. Sausnya bebas, teman-teman bisa membuat sendiri ataupun beli di supermarket. Setelah itu kita topping sesuai selera dan kita panggang. Dan ini saya memanggangnya menggunakan manual ya, teflon, kemudian gunakan api kompor saja, lalu ditutup sampai matang dan terakhir kita taburi dengan keju. Selanjutnya yang satu saya menggunakan oven ya teman-teman. Karena oven yang besar rusak, saya menggunakan oven yang kecil. Dan oven yang kecil itu nggak ada piring yang bulat, jadi saya menggunakan piring yang persegi 4 seperti ini. Dan toppingnya sama, cuma yang ini vegetarian. Yang pertama tadi ada ayam. Ada juga yang beda, kalau yang kotak ini saya gunakan 2 kali perkejuan ya. Awal dikejuin, lalu topping dan dikejuin lagi agar rasanya lebih nyus. Selama di Taiwan 15 tahun saya beli pizza hanya 1 kali. Setelah itu saya membuatnya sendiri karena lidahnya tidak cocok. Saya membuat sendiri, saya sesuaikan dengan rasa dan lidah saya sendiri. Tapi ternyata teman-temanku, majikanku juga cocok banget kalau saya membuat resep pizza. Dan teman-teman juga bisa mencobanya di rumah untuk keluarga tercinta, untuk anak-anak, apalagi di saat hari libur dan hari raya nanti kita kumpul-kumpul dengan keluarga tercinta, pasti akan tambah nikmat untuk menikmatinya. Dan selanjutnya saya menyiapkan menu untuk berbuka puasa. Nggak ada yang nggak tahu ini apa ya, tempe goreng yang gurih. Meskipun bumbunya simpel garam saja, tapi rasanya luar biasa. Tidak lupa saya juga selalu ada sambal. Selama bulan puasa, saya baru sekali membuat sambal ini. Tapi sudah hampir 1 bulan ya teman-teman. Karena saya membuatnya itu banyak banget. 1 mangkok dan 1 toples. Dan sambal ini sangat meringankan kegiatan atau aktivitas saya di dapur ya teman-teman. Tidak harus meneko-neko membuat menu makanan untuk berbuka puasa ataupun sahur.
Cukup dengan sambal ini kita bisa membuat masakan yang bermacam-macam yang kita suka. Contohnya ya mie goreng, mie kuah, ataupun sayur lodeh ataupun yang lain-lainnya yang menggunakan sambal. Dan ini yang satu toples belum dibuka. Sambal ini awet asalkan sendoknya tidak terkena air. Selanjutnya saya memasak pokcoy. Pokcoy ini saya hanya merebusnya ya teman-teman. Dan jangan lupa saat sebelum direbus dicuci dahulu dengan air garam dan dicuci bersih. Setelah direbus saya hanya menuangkan sambal atau diawur-awur dengan sambal yang tadi. Sambal tadi itu sambal terasi dan tomat. Jadi sangat cocok banget ya. Tuh teman-teman bisa lihat kan? Teman-teman juga bisa coba ya. Ini tuh cocok banget untuk berbuka puasa dan makan sahur. Sudah ada sambal ini, kalau kita pengen nyeplok telur, goreng telur atau goreng ayam, cukup dengan sambal. Dan tidak lupa saya juga menggunakan nasi untuk berbuka puasa karena saya lebih suka untuk makan nasi. Di sini saya juga ada bening ya, bening rebung dan bakso. Pas banget ya teman-teman, kita makan pakai sambal kulupan dan tempe goreng. Terakhirnya kita seruput bening bakso dan rebung. Ini seger banget. Selanjutnya saya juga membuat minuman segar ya. Ini es blender, mudah, simpel, dan pokoknya murah meriah. Saya memblender 1 bungkus pop es rasa anggur. Ditambahkan es secukupnya. Dan ini saya juga membuat lumpia buah-buahan ya teman-teman. Ini rasanya nikmat, seger banget. Saya taruh di dalamnya, toppingnya maksudnya apel, paprika, dan lettuce. Ada juga toge yang lembut, itu saya nggak tahu itu bahasanya apa. Kemudian semua resep sudah matang ya, semua menu sudah matang. Ada pizza, ada lumpia, ada pokcoy, ada tempe, ada bakso. Dan semuanya ini enak banget ya teman-teman, boleh dicoba. Selanjutnya saya akan mereview buah-buahan ya. Tapi saya nggak tahu ini apa namanya kalau di Indonesia. Kayaknya sih mirip-mirip timun suri ya teman-teman. Tapi kayaknya bukan kalau di Taiwan. Apa mungkin sejenis melon tapi beda gitu ya. Dan ini saya beli dengan harga 55 NT. Dan kalau yang satu ini saya tahu banget. Karena ini terfavoritku dengan Mas Bule. Buah plum yang warna ungu kehitaman ini enak banget. Rasanya tidak terlalu manis. Bulen ya, terus ada asam-asamnya sedikit, seger banget, saya suka banget ini. Bagaimana teman-teman, ada nggak yang suka buah plum ini sama kayak saya? Komen ya. Dan ini saya beli seharga 120 NT, dapatnya 8 buah. Selanjutnya saya juga beli pisang di Taiwan yang bisa digoreng, dikolak, dikukus, dibakar, ya hanya pisang ini. Saya kurang tahu nama pisang ini di Indonesia, tapi kayaknya ada karena saya juga pernah makan. Kalau nggak salah orang-orang bilang ini namanya pisang awak ya teman-teman, maaf kalau salah. Dan ini saya beli dengan harga 75 NT 5 buah saja.
Ini juga ada percemilan ciki rasa jagung. Ada juga Citatos ya, rasa keju. Ada juga Doritos. Yang kecil-kecil ini harganya cuma 8 NT. Saya juga ada kue ya teman-teman. Ini kue yang udah di packing gitu. Dan tidak lupa juga spill minumannya. Ini Lipton Tea. Harganya 145 NT ya teman-teman. Minum milk tea, ngemil kue, atau pizza, enak banget. Dan selanjutnya saya juga ada bihun ya teman-teman. Ini bihun saya beli seharga 38 NT. Saya ingin membuat sesuatu, mumpung ada kulit lumpia. Dan ini saya juga buat bihun ya. Saya ingin bikin lumpia, bihun lumpia atau lumpia bihun goreng gitu ya. Dan ini saya beli seharga 90 NT. Dapat 9 lembar. Harganya itu nggak tentu ya teman-teman, kadang 90 NT, kadang 80 NT. Ini saya beli pancin. Tapi pancin itu udah pasti 8 lembar dan harganya beda-beda. Ini dia yang bikin saya shock ya teman-teman. Shock, panik, dan ya khawatir karena sebentar lagi mau hari raya. HP saya itu saya nggak tahu awalnya kenapa. Pagi-pagi saya telepon ibuku, oke-oke saja. Tapi setelah baterainya habis, saya cas tuh. Tapi saat cas, saya itu langsung keluar. Kalau nggak salah saya ke kebun. Dan kembalinya dari kebun saya, ada suara dengar tut 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 tut. Dan saat saya buka, ternyata mereka atau di HP itu ada pesan bahwa HP-nya atau recharge-nya itu basah ya. Jadi saya cabut, mungkin yang ini ya teman-teman, mungkin ini yang basah. Lanjutnya saya keluar lalu beli. Saat beli saya udah kasih tahu tuh ini HP saya dan saya mau beli kabel. Setelah itu mereka ngasih saya kabel yang salah dan nah ya sudahlah, nanti saja malam-malaman lagi. Setelah malam saya ke sana. Akhirnya saya beli yang satu ini ya teman-teman. Dan saya bilang ke tokonya kalau tadi saya beli dan salah karena juga kesalahan bukan di saya. Karena dia yang ngasih tahu bahwa tipe yang ini cocok untuk HP saya. Jadi boleh ditukar, cuma harganya lebih mahal ini ya. Yang tadi saya beli pertama itu harganya kayaknya cuma 97 dan ini harganya 177. Dan itulah ceritanya yang bisa membuat aku panik dan shock ya. Karena sebentar lagi mau hari raya ya teman-teman. Tentu saja hari raya itu kita butuh HP untuk komunikasi dengan ibu, ayah, keluarga, anak-anak, dan semua keluarga tercinta di Indonesia. Apalagi kita ada di Taiwan ya. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai.